Sekarang kepada Pak Solehin, Pak Haji Solehin. Ini tadi masih dari Pak Nanang, bagaimana kesahihan dari sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh pejabat yang masa aktifnya sudah selesai, misalnya, atau sudah pensiun. Oke, baik. Terima kasih. Tadi Mas Nanang ya, Nanang Kosim ya, tadi ya. Oke. Nggak, dalam satu perjanjian kalau kita bicara legal ya, bahwa satu perjanjian otomatis mengikuti masa waktunya. Ya, sama juga semacam kayak putusan pengadilan. Satu putusan pengadilan itu dianggap benar sampai ada putusan yang lebih tinggi lagi mengatakan itu salah. Nah, begitu juga di dalam konsep satu perjanjian. Kalau kita bicara di dalam anggaran dasar dan rumah tangga, itu memang sangat diatur ya. Direksi misalkan ya menjabat ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun gitu ya. Tetapi kalau misalkan satu perjanjian dibuat yang melewati masa jabatan itu bukan berarti tidak sah selama tidak ada perjanjian baru yang mengatakan kalau itu ya dengan dikeluarkan perjanjian ataupun dengan aturan ini maka peraturan sebelumnya dianggap tidak berlaku. Sama kita lihat dalam peraturan menteri, dalam peraturan apapun ya, jika tidak dibunyikan dengan dikeluarkannya peraturan ini, maka peraturan atau peraturan menteri nomor sekian dinyatakan tidak berlaku. Selama itu tidak ada, itulah yang berlaku, Mas. Keputusan yang terakhir. Ya, itu ya. Jadi kalau di dalam perusahaan nggak usah khawatir, selama tidak diterbitkan satu ya surat atau pernyataan yang sah oleh para direksinya, perjanjian atau pernyataan itu masih berlaku. Nah, mengenai masalah waktu tergantung daripada pendiri perusahaan. Ya, kalau untuk seperti jabatan-jabatan tertentu, memang contoh saja di perusahaan saya masa waktu pensiun tuh 55 tahun. Setelah 55 tahun dia bekerja, harusnya dia pensiun, katakan itu. Tapi untuk jabatan tertentu, ya mohon maaf bukannya, saya seharusnya sudah 8 tahun yang lalu pensiun, seharusnya. Ya, karena pemilik perusahaan mengatakan kalau sehat kerja ya terus. Tapi saya berarti selama ini saya jadi kuli terus. Ya, artinya kan begitu. Nah, jadi baik lagi tadi, bahwa umur suatu hal yang pasti. Ingat ya, umur suatu hal yang pasti. Sehat itu pilihan. Ya, bagaimana kita bisa sehat? Ya, banyak hal yang bisa dipelajari untuk bisa sehat. Tapi saya luar biasa. Saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Aditya, dan ini bukan baru sekali saya ketemu beliau. Saya nggak melakukan apa yang dilakukan, apa yang disampaikan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya tadi wakaf lah dan lain sebagainya. Bahkan saya sedikit-sedikit mencontoh. Sedikit-sedikit mencontoh sesuai dengan ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau bicara tadi sampaikan tahfiz, rumah tahfiz, hal-hal yang baik, saya nggak melakukan beliau. Ya, insya Allah beliau jadi ahli surga. Amin ya robbal alamin. Demikian mungkin tambahan saya. Ya, terima kasih. Cukup jelas ya Pak Nanang ya. Karena dalam perjanjian kerjasama itu personil yang menandatangani itu biasanya merupakan perwakilan dari entitas bisnis yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Jadi mengikat itu memang ya.